selamat sore Komandan. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Horas. Komandan izin saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Hot Manuel Suniman Tampu Bolon. Suniman. Oh, Suniman. Ya, Hot Jadi Manuel Suniman Tampu Bolon. Campuran Jawa juga ya? Jawa dan Batak kelihatannya Komandan. Jawa Batak. Kelihatannya tapi enggak. Itu dari nama saya aja Komandan. Oh, ya. Saya ini bekerja di KPPN Masohi sebagai Kepala Seksi MSKI, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, dan juga Komandan saya penyuluh anti korupsi, tersertifikasi LSPKPK. Nah Komandan, izinkan saya menyapa Komandan dan juga teman-teman YouTube Komandan dengan satu pantun, boleh ya? Ya boleh. Ya. Yang katanya begini Komandan. Sungguh indah bunga di taman. Cakep. Mekar mewangi, indah menawan. Asik. Kepada Komandan Eko Bintara Saktiawan, terimalah salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan juga buat para pemirsa YouTube Komandan. Ya. Nih Komandan, saya bertanya-tanya nih. Mungkin banyak pertanyaan nanti yang mau saya sampaikan karena saya lihat Komandan kok punya aksi perubahan yang luar biasa ya untuk Masohi. Pertama, iya, ini berubah Komandan. Mungkin memang saya baru 1 tahun Komandan di Masohi, tapi saya lihat ada beberapa aksi Komandan yang luar biasa, yang saya patut pertanyakan dan mungkin masyarakat juga bisa mempertanyakannya gitu ya. Kenapa segila itu? Nggak tahu ya, kok bisa ada perubahan seperti ini dari seorang Komandan Eko Bintara Saktiawan gitu. Dan buku Komandan yang saya terima kemarin, saya juga diundang ya untuk menerimanya, Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Ini kolaborasi esai. Ini luar biasa, saya sudah terima, saya sudah baca. Ya. Tapi banyak hal yang perlu saya harus pertanyakan dan dibedah gitu ya. Dibedah. Ya. Kalau boleh ini namanya bedah buku Komandan ya. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Nanti bisa kita buat berbagai episode deh ya Komandan ya. Oke, Komandan mungkin gini. Saya pertama kali membacanya dari judul ya Komandan. Dari judul dulu. Ini yang esai saya ya? Esai Komandan sendiri. Ini kan 8 ya. 8 esai. 9 semuanya. Semuanya 9. Salah satunya saya. Salah satunya Komandan dengan judul Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Nah ini suatu aksi perubahan yang luar biasa. Seorang Komandan bisa menulis. Ini jarang-jarang loh Komandan. Oh gitu. Iya. Ini baru kali ini. Saya berjalan beberapa kota nih baru ini. Nah ini saya sangat tertarik dan Merdeka Menjadi Manusia judulnya. Penulisnya Eko Bintara Saktiawan dan Brigif 27 Nusa Inah. Dan mau nanya, kenapa nggak judulnya itu Menjadi Manusia Merdeka? Latar belakangnya apa sih? Oh begitu ya? Iya. Jadi mungkin perlu perlu kita berpikir mendalam nih Bang ya. Jadi sebenarnya itu bukan sekadar permainan kata-kata. Kan ada memang ya permainan kata-kata itu kan supaya ada. Tertarik orang membaca gitu ya. Jadi mungkin dari awal dulu kita bicara bahwa huruf yang kemudian nanti jadi kata yang kemudian jadi kalimat dan seterusnya itu kan hanyalah sebuah alat gitu, alat komunikasi itu. Komunikasi itu antara komunikator dengan kepada komunikan. Ada pesannya kan gitu. Nah, caranya macam-macam, ada yang secara lisan, ada yang secara tulisan kan begitu. Betul. Tulisan itu karena kita tidak sempat bertatap muka mungkin begitu melalui tulisan dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi, kenapa sih saya tidak memilih menjadi manusia merdeka? Kok lebih memilih merdeka menjadi manusia? Ini kan latar belakang konkretnya apa? Dan aneh nih. Apakah penekanannya merdeka atau manusianya? Itu juga Komandan yang perlu diketahui sama teman-teman ini Komandan. Ada kaitannya memang. Coba. Jadi kalau kita menyoal tata bahasa nih Pak, tata bahasa ya khususnya kita orang Indonesia berarti tata bahasa Indonesia atau bukankah ada yang disebut struktur kalimat? Betul. Nah, struktur kalimat itu berarti ada subjek, objek, predikat dan keterangan kan gitu. Subjek, predikat, objek dan keterangan. Keterangan itu keterangan tidak wajib. Yang penting ada subjek, predikat, objek kan gitu. Nah, kemudian kenapa saya memilih merdeka dulu? Daripada menjadi yang perbandingan tadi penekanannya merdeka menurut Komandan. Karena merdeka itu saya jadikan subjek. Gitu. Nah, kalau menjadi
manusia merdeka, itu berarti subjeknya kan menjadi gitu. Nah, kemudian ini merdeka yang jadi subjek. Saya merdeka dulu gitu. Kemudian menjadi itu adalah predikat, objeknya adalah manusia. Begitu. Nah, jadi kalau ya sebetulnya bukan saya kemudian mendiskreditkan yang satunya, tidak. Saya yakin semua penggagasnya itu itikadnya baik. Hanya mungkin perlu lebih cermat, lebih teliti agar kemudian orang atau publik yang mendapati itu bisa punya interpretasi yang tepat gitu Pak. Kan kita publik ini kan macam-macam. Ada yang pendidikannya ini, ada yang mulai itu, dari anak-anak kan. Dari anak-anak sampai yang tua. Itu. Jadi kalau misalnya contoh nih Pak, setidaknya kalau disebut sebagai menjadi manusia yang merdeka, paling pertama pikiran orang adalah menjadi orang yang betul-betul tidak bisa dibatasi. Merdeka kok, menjadi manusia merdeka. Apa ini? Apakah kemudian sebebas-bebasnya? Nah kan gitu Bang. Nah kalau saya tidak, jadi merdeka menjadi manusia, ada batasan-batasannya. Tetap ada batasannya. Ada. Tapi merdeka. Ya merdeka. Tapi merdekanya kontekstual gitu. Jadi ini yang dibahas di buku ini. Betul itu. Jadi nanti akan kita bahas tentang merdeka, tentang manusia, tentang negara bangsa dan sebagainya. Ya itu kira-kira. Itu kira-kira ya. Luar biasa. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena saya harus hati-hati melihat publik yang sedemikian variatif, sehingga saya harus cermat memilih menyusun sebuah kalimat. Dan yang ditekankan di sini adalah merdekanya sebagai subjek. Sebagai subjek. Oke, dan terima kasih. Itu pertanyaan saya yang pertama setelah baca buku Komandan ini. Ya mudah-mudahan terjawab lah. Ya, terjawab dong kan langsung kepada penulis ya. Selama saya baca kayak gini kan, dan ya apa ya gitu. Kemana saya bertanya? Nah ini di media YouTube ini mungkin akan terjawab mungkin pertanyaan yang sama dari teman-teman yang baca. Dan yang kedua, dan ruang lingkup dari tulisan Komandan ini ke siapa sih? Apakah memang anak muda saja atau memang semua? Atau memang ada ruang lingkup tertentu? Hanya untuk tentara saja? Kalau hanya tentara nggak mungkin boleh dinulis ya? Bukan, boleh dibaca. Di situ tidak menyebut kosakata tentara. Berarti ini semua. Saya bilang manusia toh. Manusia. Merdeka menjadi manusia. Berarti yang ruang lingkupnya semua. Yang wujudnya manusia, meskipun dia, maaf ngomong misalnya mungkin manusia yang sedang gila misalnya gitu. itu pun kena dalam ruang lingkup tulisan ini. Karena memang kemanusiaan itu. Apalagi yang waras ya. Jadi tolong dibaca ini. Dan kita bedah di sini hari ini. Begitu. Jadi ruang lingkup semua manusia, anak-anak sampai yang dewasa, yang tua, dan juga yang gila juga ya. Di ruang lingkupnya sampai juga ya. Bahkan mungkin ya, kalau keyakinan saya adalah meliputi seluruh ruang dan waktu. Ruang artinya nggak hanya di Masohi juga ya? Tidak hanya di Masohi, bahkan seluruh dunia. Seluruh dunia di planet kan manusia tinggal di seluruh dunia, bahkan ada manusia yang di luar angkasa. Di stasiun besar luar sampai angkasa. Ke situ deh. Kan dia masih manusia. Walaupun tinggalnya di luar angkasa. Tulisan dari Masohi, spirit dari timur. Karena kan menyebut manusia sampai sana. Betul. Luar biasa. Dan itu tentang ruang, tentang waktu, bahkan mulai dari penciptaan manusia pertama sampai nanti selesainya cerita dunia. Waktunya juga sampai ini akan nggak terbatas waktu. Insya Allah itu masih relevan. Wow. Satu kata yang gue bilang wow. Oke. Dan saya sudah baca mungkin dari pendahuluan ini, latar belakangnya Komandan saya udah baca. Mungkin ini saya salah atau enggak, ini makanya saya konfirmasi. Tidak ada salah benar lah. Makanya ini ada katanya latar belakangnya adalah kebutuhan manusia. Latar belakangnya adalah memang kemerdekaan manusia. Jadi kalau saya baca dan pahami dan menurut pemahaman saya ini, makanya saya konfirmasi kepada penulisnya langsung. Persoalan utama yang mau Komandan kemukakan adalah mungkin adanya kemanusiaan yang tidak ideal. Jadi konsep kemanusiaan yang ideal Komandan akan ceritakan. Juga
konsep kemerdekaan yang ideal dan juga kemerdekaan bangsa akhirnya. Kemerdekaan negara dan bangsa. Negara bangsa. Nah, dan coba kita bedah satu-satu dan ya. Oke. Kenapa dan apa sih konsep kemanusiaan yang ideal itu dan? Ya. Mungkin kita urutkan seperti judulnya saja ya. Merdeka menjadi manusia dari kemerdekaan. Jadi bahwa kenapa sih ada apa sih dengan kemerdekaan gitu? Hari gini nih. Itu jadi persoalan nih. Iya, jadi persoalan yang kemudian seluruh manusia di dunia ini sibuk dengan itu. Dan kalau saya potong, itu kemiskinan termasuk? Ya termasuk dong, karena jadi ini persoalan. Contoh nih, ya kalau kita mengutip pada Roosevelt ya, konsep kemerdekaan milik Roosevelt itu kan ada 4 tuh. Kemerdekaan yang pertama, kemerdekaan untuk berpendapat, betul. Kemerdekaan untuk memeluk agama, betul. Ya. Kemudian kemerdekaan rasa takut, kebebasan dari rasa takut, terbebas dari rasa takut dan kebebasan dari kemelaratan. Iya itu. Berarti kan kemiskinan itu ini persoalan. Berarti yang sudah komandan mau ceritakan ini bagaimana mengatasinya. Iya, karena sesungguhnya manusia kan juga memiliki kebutuhan untuk terbebas dari kemiskinan juga gitu kan. Iya. Itu. Karena menurut data statistik dan saya mau kasih data statistik nih di Indonesia nih dan. Saya lihat per Maret 2024 dan itu 9,3%. Terus Indonesia masih di bawah garis kemiskinan atau sekitar 25 juta komandan, jutaan lebih gitu. Nah, itu kan persoalan. Nah itu maksud saya mengkonfirmasi memang berarti kemiskinan itu jadi persoalan di sini, jadi latar belakang yang akan menjawab solusinya nanti seperti apa. Nah jadi berangkat dari itu tadi yang subjek adalah kemerdekaan. Jadi bahwa kemerdekaan hari gini itu ternyata masih belum ideal. Ya, kenapa? Saya tulis di situ toh, bahwa ternyata adalah pihak-pihak tertentu yang kemudian memang semua manusia itu memiliki, setiap kita memiliki kebutuhan. Betul. Bahkan ada yang disebut sebagai kebutuhan dasar toh, primer, ada sekunder, ada tersier toh. Nah, kita semuanya memaklumi itu. Bahwa kita jangankan manusia, tumbuhan pun butuh. Batu pun itu memiliki kebutuhan akan ruang dan waktu. Di situ walaupun benda mati dia butuh tempat ya. Iya, untuk kemudian dia disebut eksis, maka dia membutuhkan ruang dan waktu. Itu pun kebutuhan manusia sebenarnya. Bukan, kebutuhan batu juga. Artinya batu aja punya kebutuhan itu. Betul. Apalagi manusia. Nah, itu jadi contoh yang paling dasar yaitu sandang, pangan, papan. Itu yang kelihatan dan semua orang tahu. Ya, karena di situ juga saya sudah tulis toh, dalam siklus kehidupan manusia, lahir, bertumbuh, kemudian beraktivitas, kemudian mati. Itu ada siklusnya dan itu membutuhkan ruang dan waktu yang sangat berpotensi beririsan dengan manusia lainnya. Beririsan ya? Iya, beririsan. Artinya ada yang saya sebut tadi bahwa pihak-pihak yang kemudian berdalih memenuhi kebutuhannya tapi dengan menjajah manusia lainnya. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus memiliki kesadaran ruang. Kita harus memiliki kesadaran ruang bahwa kita semuanya sama kok kebutuhannya. Pengen bahagia ya semua, pengen tercukupi ya semua pengen tercukupi. Pengen anak kita bersekolah yang bagus ya semuanya juga seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai kita menjajah entitas lain gitu, manusia lainnya gitu. Dan itu yang disebut perang? Belum. Iya, perang berasal dari situ. Berasal dari situ sebenarnya. Saya tulis di situ kan? Iya. Saya tulis di situ bahwa betapa dahsyatnya perang dunia 1 dan 2. Iya, betul. Bahkan hari ini ada. Itu walaupun tidak disebut sebagai perang dunia karena memang tidak menyeluruh, katakan tidak melibatkan mayoritas negara di dunia. Tapi hari gini ada perang. Manusia membunuh manusia lainnya. Gitu. Iya, betul. Kalau disebut sebagai ada saya sebut juga di situ Titus Marcius Pilatus kalau nggak salah ya. Itu menyebutkan bahwa homo homini lupus. Ya. Manusia adalah serigala terhadap manusia lainnya. Itu. Coba kalau misalnya itu kemudian dipanuti dan akhirnya dipahami oleh orang, ya kok memang saya serigala bagaimana salahnya? Loh, betapa perang demi kebutuhan saya. Itu.
betapa Perang Dunia 1 dan 2 itu terjadi karena berangkat dari apa? Dari sebuah pemikiran, Bang. Gitu. Sebuah pemikiran seperti itu. Kolonialisme, imperialisme, yang kemudian sampai menciptakan koloni-koloni. Nah, itu, Bang. Yang seluas itu ya, seluas dunia itu berangkat dari sebuah pikiran. Gitu. Nah, jadi bahwa konsep ideal tentang kemerdekaan yang di situ saya sebutkan kan, bahwa ya manusia itu memang harusnya merdeka dalam konteks hidup bersama dengan yang lainnya. Artinya ya kita sama-sama tahu bahwa sama-sama saling menyadari bahwa setiap kita punya kebebasan untuk itu tadi. Contohnya yang dari Roosevelt toh, ya, bebas untuk berpendapat, berbicara, kemudian berkeyakinan, ya, beragama, ya, bebas dari rasa takut, dari kemaratan. Tapi itu untuk hak asasi manusia. Ya, untuk mewujudkan itu semua jangan sampai justru malah menjajah kebebasan manusia lainnya. Nah itu akhirnya kan ya, kemerdekaan tidak terwujud secara ideal ya. Ya. Jadi harusnya manusia itu saling menyadari bahwa mari kita karena sama-sama hidup di satu planet yang sama, mari kita atur yang bikin bikin romantis gitu. Kita bikin romantis ya. Itu dia. Kalau bisa perdamaian ya, kalau misalnya seperti itu. Bukan kalau bisa ya, seharusnya begitu, idealnya begitu. Dan saya juga kemarin itu, ini beririsan dan sepertinya saya juga jadi narasumber. Jadi kemarin itu saya bawa materinya itu merdeka, itu bebas dari korupsi. Oh gitu ya. Nah, bebas dari korupsi. Nah, ini kayaknya ada irisannya tadi saya lihat dan. Jadi atau ada chemistry-nya? Ada chemistry. Nah, kalau misalnya kemarin komandan di YouTube bilang semesta itu memanggil atau menyatukan orang-orang yang sama frekuensinya gitu ya. Betul. Ini kita ketemu pemikiran gitu. Seide dan sepemikiran. Nah, ini saya tambahkan chemistry kita kayaknya mulai sama dan atau kita dipertemukan. Bukan mulai sama ya, memang sama. Makanya ya? Kita berjumpa di sini. Luar biasa di Masoi loh dan. Nah, ini asalnya berbeda. Abang kan dari Siantar. Dari Siantar, Medan. Aku dari Jawa. Dari Jawa. Ketemu di Masoi. Karena apa? Karena ada kesamaan ide dan pemikiran itu. Semesta. Itu dia. Memanggil. Pekerjaan semesta ini. Pekerjaan semesta. Gawenya semesta. Oke. Dan saya terusin dan. Oke. Nah, yang seperti tadi dan ternyata memang teori penyebab korupsi itu mungkin ini adalah dari triangle fraud. Itu ada namanya persepsi pressure atau tekanan. Jadi memang orang yang korupsi itu menurut Kresi dan dia sudah mengumpulkan sekitar 250 orang yang korupsi itu. Kenapa sih kamu korupsi gitu? Dia katakan ada satu ini kenapa penyebab orang korupsi itu adalah perception of pressure. Persepsi tekanan. Jadi tekanan untuk memenuhi kebutuhan, tekanan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu sama seperti tadi. Ternyata memang teori kemerdekaan yang komandan mau sampaikan itu ini beririsan dan jadi itu terkonfirmasi berarti ya. Terkonfirmasi dalam hal merdeka yang ideal itu memang bebas korupsi juga. Ya, termasuk itu. Termasuk dan latar belakangnya sama ya. Itu dan saya lihat karena kalau korupsi itu kan kemudian ada pihak-pihak yang teraniaya. Betul. Gitu. Betul. Dan dampaknya luar biasa. Mungkin satu orang, satu golongan itu ya terpenuhi kebutuhannya. Tapi kan kemudian dengan menjajah haknya orang lain. Menjajah hak orang lain. Itu. Yang seharusnya bukan miliknya dia, menjadi miliknya orang lain, diambilnya. Nah, itu perception of tekanan, pressure. Itu jadi tekanan kebutuhan, itu merupakan jadi penyebab orang mau korupsi. Komandan itu saya dapatkan. Nah, dan berarti konsep yang ideal maksud komandan ini bisa juga saya persepsikan seperti ini dan kalau misalnya memang merdeka berarti memang harus punya romantis terus perdamaian gitu ya merdeka. Ngopi bareng gitu tak ada permusuhan gitu ya. Nah ini dan dari saya penyuluh anti korupsi dan saya mau ceritakan gini. Dari CPI indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparan organisasi transparan internasional itu menyebutkan bahwa negara Denmark itu negara paling bebas korupsi. Nilainya indeks persepsi korupsinya dan itu 90. Dan dinyatakan di sana itu indeks kebahagiaan manusianya
Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Ya, paling bahagia ya. Dan indeks perdamaiannya dan. Oke. Itu yang paling tinggi dan makanya kalau memang konsep ini bisa diterapkan di Indonesia, jadi orang harus bayangkan dong ke depan itu kalau Indonesia tanpa korupsi dan juga tanpa penjajahan, yang seperti komandan sampaikan di sini, ini kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, perdamaian, terus fasilitas itu ada semua, kesehatan terjamin dan terus sekolah gratis terjamin, terus fasilitas-fasilitas enak gitu. Mungkin seperti itu dan dari saya menambahkan mungkin. Dan begitu. Ada kesamaan. Oke dan itu tadi terkait dengan konsep ideal merdeka. Dan yang berikutnya ada 3 kan tadi persoalannya dan. Yang berikutnya kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah itu yang merdeka sudah. Yang kemanusiaan dan seperti apa dan? Nah kemanusiaan tuh bahwa manusia itu ya sebetulnya tadi sudah terbahas juga sih ya. Iya, ada irisannya juga sih. Manusia itu membutuhkan atau punya kehendak bebas sebetulnya. Iya. Gitu. Makanya kemudian contohnya kalau di game itu ada GTA tuh. Iya. Itu kan bebas kita membunuh orang. Itu permainan ya. Iya, tapi kemudian orang kan seneng main itu. Kenapa? Karena terbebaskan dia. Dia kehendaknya itu bisa bebas. Karena dari dalam diri manusia itu ada. Sesungguhnya memang manusia itu memiliki kehendak bebas, gitu. Cuma kan kebebasan manusia itu terbatasi oleh kebebasan manusia lainnya, toh. Atau pemenuhan hak manusia itu dibatasi oleh pemenuhan hak orang lain, manusia lainnya, gitu. Jadi bahwa kemanusiaan itu adalah suatu kondisi lah ya, yang ideal yang itu saya tulis begitu, suatu kondisi yang kemudian menyebabkan manusia itu mencapai martabatnya. Diperlakukan selayaknya manusia. Memanusiakan manusia seperti yang. Iya itu, memanusiakan manusia. Jadi memang kalau dia manusia lah, jangan sampai dia melarat. Betul. Terus jatuh dalam kemiskinan, kemelaratan, terus nggak dipandang orang. Ini sebenarnya sama. Semua manusia. Bahkan saya tulis martabatnya ada. Ya, saya tuliskan di situ apa? Saya kutip dari Habib Ali Al-Jufri toh. Iya. Bahwa saya baca. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Ya, jadi kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya idealnya beragama atau agama itu adalah mengajari manusia untuk tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Itu. Makanya disebut kemanusiaan mendahului keberagamaan. Nah, cara mudahnya begini. Ketika ada orang mengaku beragama, mengaku membela agamanya, tapi menggunakan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh kemanusiaan, maka patut dicurigai di sana ada yang salah. Itu tidak sesuai dengan konsep ideal kemanusiaan. Sekarang saya tanya, Bang, agama apa yang mengajari tidak memanusiakan manusia? Atau agama mana yang mengajari membunuh orang, merampok orang? Tidak ada, toh? Tidak ada. Nah, itu buktinya bahwa seharusnya output orang beragama itu adalah memanusiakan manusia. Ketika ada orang itu tadi mengaku beragama, mengaku membela agamanya, tapi menggunakan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh manusia, berarti ada yang salah. Betul. Penafsiran agama yang salah. Itu tidak ideal. Itu tidak ideal. Yang ideal itu adalah memanusiakan manusia. Manusia bermartabat. Betul. Menghormati martabat manusia lain. Itu ideal manusia. Kan? Itu yang mau kita capai dalam buku ini dan bagaimana caranya. Caranya nanti dulu dan ini latar belakang dulu kan itu tadi yang manusia konsep ideal kemanusiaan terus konsep ideal kemerdekaan. Nah ini kemerdekaan bernegara dan kemerdekaan negara konsep bangsa. Idealnya apa idealnya gimana dan? Makanya sebetulnya kita semuanya itu sadar lah menyadari bahwa yakin semua manusia itu terdorong jiwanya kepada kebenaran, kebaikan. Yakin. Buktinya apa? Ketika setelah selesai perang 1 dan 2, kemudian kan orang seluruh dunia nih bersepakat untuk singkat cerita di situ saya ceritakan panjang sekali karena saya kutip bukan saya ceritakan, saya kutip panjang sekali. Nggak apa-apa ya. Jadi bahwa ternyata manusia itu memang berkehendak untuk hidup bersama yang baik-baik saja gitu. Akhirnya digagaslah sebuah organisasi
badan dunia yang harapannya bisa menaungi seluruh negara di dunia. Kan gitu Bang. Jadi memang harus ada. Coba kita bayangkan, misalnya tidak ada organisasi yang menaungi semua negara. Yakin di situ juga saya tuliskan ada yang disebut sebagai dilema keamanan. Dilema keamanan itu contohnya ketika hidup bertetangga saja, itu kemudian tetangga kita sebelah beli mobil nih. Iya ada itu. Akhirnya sebelah, aduh, belum lagi flexing dan itu apa namanya, sangat mungkin orang yang kekuatan ekonominya lebih tinggi itu menekan yang lebih rendah. Pasti. Itu bertetangga loh ya. Bertetangga personal lah gitu ya. Nah, apalagi negara. Itu juga sama. Karena isinya negara kan manusia juga. Nah, sama sebenarnya. Sama. Saling mau menjajah berarti. Iya. Apalagi sampai ada apa namanya? Peribahasa atau apa itu yang civis pacem para bellum gitu kan. Disebut kalau Anda ingin berdamai, bersiaplah untuk berperang gitu. Nah, itu kan membingungkan. Loh, ini kok mau berdamai kok disuruh perang gitu. Ya karena ada dilema keamanan itu. Dilema keamanan. Jadi misalnya nih, contohnya negara sebelah kita beli pesawat Sukhoi 5 gitu misalnya. Oh, sebelah punya 5. Pikiran kita sudah, mau ngapain ini? Jangan-jangan dilema keamanan di situ negara. Maka kita siap menyamakan atau bahkan melebihkan. Sana beli 5, kita beli 10. Sana juga ngintip itu. Loh kok udah 10? Wah, mau apa ini sama kita? Tingkatkan lagi lah, itu nggak berhenti-berhenti. Makanya dilema keamanan. Itu Bang. Jadi harus ada memang badan dunia yang kemudian menaungi seluruh negara di dunia. Sudah ada itu pun Bang, ternyata belum bisa aman juga, masih perang kan ya. Iya, itu ada entitas-entitas bangsa tertentu yang kemudian menindasi bangsa lainnya dengan alasan-alasan yang banyak sekali ya. Yang kalau saya kemarin podcast dengan Romo itu beliau berpendapat udah itu sebetulnya latar belakangnya hanya energi saja. Dan itu saya baca memang di 3 bukunya Avram Noam Chomsky, ahli linguistik Amerika dan kritikus sosial di sana. Memang ya arahnya ke situ. Beliau keturunan Yahudi dari Soviet yang orang tuanya dulu eksodus dari Soviet menghindari apa namanya, wajib militer. Kemudian hidup di Amerika sampai sekarang umurnya sekitar 98 tahun gitu. Avram Noam Chomsky. Karena beliau memang ilmuwan, ya fair dia bicara gitu. Walaupun apa namanya ya, berlatar belakang etnisnya sedemikian, tidak, beliau memang katakan iya, tidak seperti orang Batak loh. Tegas dan. Iya, enggak gitu. Jangan iya enggak. Gitu Bang, kira-kira. Iya gitu ya. Berarti konsep idealnya sebuah negara itu bisa aman di dunia gitu, maksud komandan, atau memang dunia ini? Ya, konsep artinya memang ideal. Harapannya semua negara di dunia itu kemudian memang menghormati kemerdekaan negara-negara di dunia ini. Nah, seperti kita nih, kita kan punya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di bawahnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ada pembukaannya. Pembukaan disebut di situ kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan seterusnya. Itu. Nah, jadi di dalam kita ada seperti itu. Ada juga tujuan nasional yang ada 4 itu Bang. Salah satunya turut serta menjaga ketertiban dunia. Nah itu apa, kehendak itu sebenarnya yang ideal suatu negara sebenarnya. Dan ya itu dari dalam juga kita punya konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara itu ya dalam rangka itu menjadi bagian dari penduduk dunia gitu. Yang kemudian kita punya kehendak baik untuk hidup bersama-sama, mencapai kesejahteraan. Ayo dong, ini konsep idealnya. Begitu. Seorang Eko Bintara Saktiawan juga menyatakan itu. Sebetulnya bukan aku Bang, aku kan cuma copy paste. Ini kita ceritakan di sini ya Dan? Iya, luar biasa. Berarti memang konsep ideal suatu negara itu pun memang harus bermartabat, terus damai dengan negara lain gitu kan ya. Kalau kita tadi cerita tentang kemanusiaan pribadi-pribadi gitu kan ya, ini langsung kepada negara juga seperti itu dong, karena memang di bawahnya banyak
masyarakat ya, atau manusianya? Di dalam negara kan isinya manusia. Itu. Apa namanya, sebagaimana syarat berdirinya sebuah negara, atau ada wilayah, ada pemerintahan, ada rakyatnya, satu lagi pengakuan dari negara lain. Oke, luar biasa. Berarti itu konsep ideal, konsep ideal kemanusiaan, konsep ideal kemerdekaan, dan juga konsep ideal kemerdekaan negara dan bangsa. Itu. Wow. Aku aja memahami itu sulit, dan kalau baca aja, tapi setelah diskusi ini kayaknya saya dapat, dan memang harus didiskusikan. Iya, kayaknya harus didiskusikan, dan makanya kalau boleh yang 9 esai lagi, dan ini didiskusikan juga, dan oh gitu, berarti iya dong. Yang lain juga boleh, gitu kan ya, Komandan. Kayaknya harus ada yang mendiskusikan ini, dan karena kalau saya baca sendiri saya kurang paham, dan juga mungkin ya malas gitu kadang-kadang. Kalau diceritain mungkin lebih gampang, dan nah, dan ini yang mungkin terakhir ini pamungkasnya kayaknya, dan kalau kita sudah tahu latar belakangnya tadi, kemiskinan, terus ada perang segala macam, terus konsep ideal yang Komandan ceritakan itu bahwa adalah kemerdekaan kemanusiaan, manusia yang bermartabat, memanusiakan manusia, terus merdeka, konsep kemerdekaan yang ideal itu tidak ada perang dan menghormati HAM tadi, 4 HAM tadi, dan negara, kemerdekaan negara itu berarti memang negara juga harus ikut turut serta ketertiban dunia dan semua menghormati dan perdamaian. Dan untuk apa namanya, untuk pemirsa juga ya, dan untuk membaca buku ini, tolong dong, dan apa sih kesimpulannya? Apa yang harus kita lakukan terhadap konsep itu, dan? Kesimpulannya sebenarnya, kalau menurut saya, kita ini kan, kalau kan saya sering merenung-renung toh Bang. Yes. Sering merenung, sampai kemudian banyaklah hal-hal atau poin-poin yang kemudian saya temukan dari hasil perenungan saya tuh. Oke. Salah satunya begini. Persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius menjalankan perannya. Orang tidak serius menjalankan perannya. Ya, persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius. Itu sendiri. Ya, kan manusia punya peran masing-masing. Iya, peran masing-masing, dan banyak, ada yang rangkapan juga. Contoh nih, ada orang yang berperan sebagai pengemis. Kalau tidak dia serius berperan sebagai pengemis, akan ada persoalan. Contoh, dan sebentar, dan kayaknya ada apanya itu, dan dunia ini panggung sandiwara, jadi punya peran semua. Iya, tapi itu kata-katanya, tapi itu, dan lanjut, dan. Jadi contohnya pengemis nih. Iya. Kan itu sebuah peran toh? Sebuah peran oleh manusia gitu, pengemis gitu. Nah, ketika seorang pengemis itu tidak serius menjalankan perannya, maka akan timbul persoalan. Contoh persoalannya. Contoh persoalan adalah apa? Orang yang dimintai uang oleh pengemis itu tidak percaya bahwa dia pengemis. Itu persoalan. Iya, banyak itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya pengemis itu tidak serius berperan sebagai pengemis. Wujudnya apa contohnya? Contoh tidak seriusnya berperan sebagai pengemis. Masa orang mau berperan sebagai pengemis, bajunya bagus? Iya. Kan akhirnya menimbulkan persoalan, orang tidak percaya. Anda bukan pengemis, Anda tidak miskin kok. Gitu loh. Nah, jadi berlarut-larut. Iya, jadi tidak serius nggak itu, dan kalau dia pengemis terus berlarut-larut itu. Ya, itu persoalan lain. Persoalan lain. Ini saya mau mencoba mengantarkan bahwa persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius menjalankan perannya. Contoh sederhana pengemis itu tadi. Ya. Kalau dia tidak serius menjalankan perannya sebagai pengemis, maka akan timbul persoalan, akhirnya tujuan dia untuk mengemis itu tidak berhasil, tidak tercapai. Apalagi peran yang lebih besar lagi. Itu. Misalnya Abang toh sebagai ASN lah, sebagai tadi yang penyuluh anti korupsi. Kalau tidak serius nggak tercapai itu Bang. Tujuan yang Abang ingin capai itu tidak akan. Padahal saya sudah punya visi gitu ya, Komandan. Visi misi nggak tercapai. Oke. Itu yang tadi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Bang, bahwa mari kita serius. Nah, salah satu cara untuk itu ya sebetulnya ada di buku ini, cuma saya sampaikan saja lah bahwa ternyata kita butuh berpikir radikal Bang. Berpikir radikal? Ya, berpikir radikal, kritis, mendalam, dan seterusnya. Ada lagi yang saya temukan begini, sesekali menyelamlah di kedalaman. Sesekali menyelamlah di kedalaman agar tidak tenggelam di hanya permukaan. Itu. Jadi jangan di permukaan saja. Iya,
Harus sampai. Artinya kalau ada persoalan-persoalan harus sampai ke akarnya, Pak. Serius. Itu berpikir radikal. Radikal itu kan radix. Radix itu kata Latin. Artinya akar. Kita harus sampai ke akar-akar. Sampai ke akar. Bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan kalau nggak tahu akar masalahnya? Nah, itu semua, Bang, bisa ditempuh ketika kita mempelajari apa? Ilmu filsafat. Filsafat. Semua kan ada falsafah. Kebenaran mutlak. Tidak, Bang. Sebetulnya itu apa? Filsafat kalau itu yang saya pahami kebenaran mutlak. Gampangnya gini. Gimana kamu? Filsafat itu, Abang kan kuliah. Yes. Di masa pertama kuliah itu kan pasti ada diajari filsafat ilmu. Iya. Filsafatnya ilmu ya, bukan ilmu filsafat. Oh, beda nih filsafatnya ilmu gimana nih? Ya, filsafatnya ilmu bahwa ilmu itu harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Kita minum air saja, Bang. Itu ada ilmunya toh? Iya. Bagaimana sih dikatakan minum itu yang bagaimana? Kita pegang gelasnya, kita arahkan ke mulut, kita telan. Nah, itu kan ilmu, Bang. Iya. Nah, jadi kita harus filsafat. Misalnya Abang sebagai ASN, ada falsafahnya ASN itu apa? Iya. Kan gitu. Betul, ada. Nah, itu maksudnya gampangannya harus ke sana, kembali ke sana. Kembali ke prinsip dasarnya. KPPN misalnya. Iya. Itu falsafahnya KPPN itu apa? Kenapa harus ada? Harus ada. Tujuannya apa? KPPN itu apa? Layanan kenapa harus seperti ada? apa? Iya, itu. Harus sampai ke masyarakat berdampak. Itu, Bang, falsafah. Itu yang paling atau filsafat itu seperti itu. Jadi kembali ke filsafat. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi peran apapun harus diketahui filsafatnya atau falsafahnya. Tentara, apa sih falsafah tentara itu? Gitu. Iya. Kenapa harus ada tentara? Kenapa tentara itu harus berpakaian seperti ini? Itu ada falsafahnya. Ya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, jadi kesimpulan yang kalau mau bicara panjang memang, tapi jadi operator sudah siap dipersingkat. Luar biasa, menarik sekali dan sebenarnya nanti kita buat part berdua dan menarik sekali. Kalau boleh terakhir nih Dan, saya bacakan sih kesimpulan komandan di sini. Berarti mewujudkan konsep kemanusiaan ideal adalah dengan membangun tekad, konsep dan aksi yang unggul yang berorientasi pada pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu kemanusiaan loh ya. Itu kemanusiaan. Belum kemerdekaan. Ada juga atau kemerdekaan? Ada. Mewujudkan konsep kemerdekaan yang ideal adalah dengan merancang roadmap skala nasional yang mewadahi aspek refleksi, rekonsiliasi, dan resolusi dengan konteks revitalisasi Pancasila yang dilanjutkan dengan rekonstruksi terhadap konsep penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Indonesia ya? Indonesia. Makanya saya sebut di situ Pancasila. Pancasila. Itu. Luar biasa. Dan yang terakhir, mewujudkan konsep kemerdekaan negara bangsa yang ideal adalah dengan membangun sinergi energi positif konstruktif. Kita sinergi lah? Iya, itu Komandan. Berarti manusia dengan manusia berkolaborasi, negara dan negara juga harus berkolaborasi. Kan sesuai strata, atau? Sesuai strata. Itu. Luar biasa. Terima kasih Komandan. Mungkin luar biasa konsep ideal kemanusiaan, konsep ideal kemerdekaan, dan konsep ideal kemerdekaan berbangsa. Saya udah pahami. Dan saya terutama Komandan dapatkan ini bahwa harus serius. Oh iya. Dan kembali ke falsafahnya, kebenaran. Kalau tidak serius nanti akan timbul persoalan, Bang. Timbul persoalan. Dan itu tidak akan ideal lagi yang tadi yang kita bicarakan. Ada juga orang yang tidak semua orang mau diajak serius. Loh, masalahnya semua orang ingin idealitas terwujud. Sebenarnya kita semua pengen, iya betul dah. Iya. Terus kenapa Anda bilang bahwa tidak semua orang mau diajak berpikir serius? Loh, dia tidak mencoba. Bukan. Dan dia juga tidak serius. Bukan, berkata seperti itu. Begini. Misalnya, udahlah, nggak semua orang mau diajak berpikir serius. Tunggu dulu, Bung. Masalahnya, semua orang menginginkan idealitas itu terwujud. Barang itu nggak bisa terwujud kalau kita nggak serius. Gitu, Bang. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan tidak semua orang mau berpikir serius. Tapi jangan sempat saya dengar mulut Anda bicara menghendaki idealitas. Anda tidak mau serius kok. Tidak mau serius kok. Nah, itu, Bang. Butuh keseriusan. Di peran kita masing-masing. Betul. Disinergikan, akhirnya kan membangun kemajuan organisasi, negara, dan peradaban manusia. Luar biasa, Dan. Luar biasa Komandan, terima kasih. Dan saya juga ada satu aksi perubahan yang Komandan buat, itu adalah konser Humaniora setiap bulan. Luar biasa.
Luar biasa, dan nanti akan kita bicarakan lagi di lain waktu. Tapi buku ini luar biasa dan saya sudah pahami sebagai penyuluh anti korupsi. Dan terima kasih atas bedah buku ini dan saya sudah pahami tadi. Mungkin teman-teman sekalian silahkan baca buku ya, Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Ada Merdeka Menjadi Manusia judulnya. Saya rekomendasikan untuk dibaca. Ya gitu. Dan terakhir Dan, saya sebagai penyuluh anti korupsi ini mau kita sama-sama Dan, sama-sama untuk mengedukasi, mengkampanyekan anti korupsi, karena memang sama Dan, mewujudkan kemerdekaan kemanusiaan, kemerdekaan bangsa dan negara itu memang salah satunya merdeka dari bebas korupsi. Dari korupsi. Dan kita sama-sama ini lembaga institusi pemerintah yang harus anti korupsi, karena kita mempertanggungjawabkan APBN-nya dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, Komandan, kita ada komunitas sebenarnya sudah saya bentuk di KPPN, di Masoi ya, lewat KPPN. Ini HP-nya pakai lambang ini, dan ini langsung dari KPK sebagai perangkat sosialisasi. Kalau boleh diterima Dan, kita bisa sama-sama. Saya sangat sepakat. Siap, Komandan. Karena kan ingin maju kita toh. Iya, dan serius dengan peran kita. Oke, Dan ini untuk HP Dan, dan ini untuk kalau boleh PIN Dan, ini sebagai perang sos. Silahkan, kalau misalnya langsung dipakai silahkan juga. Ya boleh lah. Oke. Kalau enggak kita ini kan dulu Dan. Kita kasih. Nah, begini ya. Oke, seperti itu ya. Ke kamera mana nih? Ke kamera mana? Sini ya. Oke, thank you. Luar biasa. Oke. Terima kasih Dan. Terima kasih. Horas.